Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam situasi yang masih belajar di rumah. Namun Pak Jaka mengharapkan kalian tetap semangat untuk belajar, karena dimanapun belajar bisa. Yang paling penting adalah keinginan dan kemauan untuk terus belajar. Pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di minggu sebelumnya, kita sudah belajar dan kalian sudah melihat infografik tentang biografi dari Sunan Derajat. Yang mana dimulai dari beliau lahir, kemudian mulai belajar, mulai berdakwah, menetap, gitu, kemudian sampai wafat di Derajat atau di dalam Wulur. Nah, sekarang kita akan masuk pada peran Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Sunan Derajat sendiri, sebagaimana yang kita tahu, adalah putra dari Sunan Ampel, kemudian adik dari Sunan Bonang. Yang mana Sunan Ampel itu merupakan uh, orang tua yang mendidik anak-anaknya untuk menjadi mubalik sama seperti beliau. Dengan mengembangkan pesantren, gitu ya, kemudian melebarkan dakwahnya ke berbagai daerah. Begitu pula dengan Sunan Derajat yang memiliki kemampuan itu untuk yang didorong oleh orang tuanya untuk berdakwah, kemudian beliau juga sangat bersemangat untuk melanjutkan dakwah dari orang tuanya, yaitu Sunan Ampel. Di sisi lain, cara yang digunakan oleh Sunan Derajat ini memang tidak sama persis seperti yang dilakukan Sunan Ampel. Tapi dilihat dari sejarahnya atau riwayatnya, beliau sangat lebih dekat kepada Sunan Bonang, lebih dekat pada kesenian yang memang kesenian itu dijadikan sebagai media dakwah. Intinya seniman lah gitu ya. Mau itu seniman dalam bentuk musik, dalam bentuk karya, sastra, dan lain-lain. Nah, harus kita pahami bahwa peran utama Sunan Derajat ini ada dua sebetulnya, secara garis besar ya, dalam melanjutkan dakwah di Pulau Jawa. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa Sunan Derajat itu berkali-kali pindah tempat dan berdakwah untuk menyampaikan dakwah Islam ke berbagai lapisan masyarakat begitu. Yang menjadi pokok utama perhatian beliau adalah, pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam pemahaman Sunan Derajat, masyarakat yang kesejahteraannya merata, maka akan lebih mudah untuk diajak dan menerima ajaran Islam. Jadi kalau sudah tidak memikirkan kesejahteraan gitu, yang nggak pusing untuk mikirkan gimana cara makan dan lain-lain gitu, gimana cara menafkahi keluarganya, mereka akan juga fokus terhadap keinginan batiniahnya untuk belajar agama. Jadi nggak dipusingkan dengan mencari harta-harta saja gitu ya. Nah, itulah makanya Sunan Derajat memulai dakwahnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak semua masyarakat kemudian jadi kaya raya, tidak begitu maksudnya. Tapi cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak belajar agama. Begitu. Karena mereka kan sudah dapat apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi diawali dari sini, kemudian yang menjadi fokus perhatian Sunan Derajat selanjutnya, perannya adalah menanamkan pendidikan akhlak. Jadi setelah tadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian ditanamkan pendidikan akhlak kepada masyarakatnya. Inilah yang menjadi
peran utama Sunan Derajat dalam mengembangkan Islam di Pulau Jawa. Nah, ajaran tentang akhlak yang tadi dibahas itu Sunan Derajat memiliki ajaran akhlak yang sangat terkenal. Biasanya disebut dengan Pepali Pitu atau 7 falsafah ajaran. Ini paling paling terkenal tentang ajaran beliau. Diawali dari ini dalam bahasa Jawa ya. Jadi kalau kalian tidak mengerti bahasa Jawa ada terjemahannya juga. Tapi harus tahu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal-soal tentang ini kalian minimal tahu bahasa Jawanya, tahu artinya juga. Dimulai dari pertama adalah membangun resep tiasing sesama. Artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Ini ajaran yang pertama ya. Kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua adalah bahasa Jawanya kayaknya Pak Jaka nggak terlalu mahir ya. Kalau salah-salah dikit nggak apa-apa lah. Namanya juga baca bahasa Jawanya. Bukan bukan apa namanya penutur bahasa Jawa yang bagus. Yang kedua adalah jroning suka kudu eling lan waspodo. Dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah laksitaning subrata tanita marang pringgabayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Nah, cita-cita luhur ini bisa, misalkan kita punya cita-cita untuk menjadi orang yang Allah ridhoi gitu. Tentu halangannya banyak, rintangannya banyak. Itu jangan dihiraukan. Jadi itu cita-cita luhur, maka dalam dalam menjangkaunya jangan hiraukan halangan. Oh, maaf, jangan hiraukan halangan dan rintangan. Begitupun dalam belajar. Jadi kalau misalkan kita lagi belajar ingin menjadi pelajar yang sukses begitu, maka tentu banyak halangan dan rintangannya. Tapi jangan hiraukan itu. Seperti sekarang misalkan ya, lagi belajar PJJ, wah halangannya banyak banget. Dari mulai perangkatnya, HP-nya, laptopnya gitu. Kadang-kadang internetnya lemot dan lain-lain. Kadang-kadang terus ada malas-malasnya juga gitu. Itu halangan dan rintangan. Tapi kalau misalkan kita punya cita-cita untuk menjadi pelajar yang sukses ya jangan hiraukan itu. Lanjutkan saja belajarnya. Nanti juga akan menemukan cara supaya kalian bisa terus bersemangat. Intinya adalah terus berusaha dan jangan lupa berdoa sehingga kalian bisa menghadapi halangan dan rintangan tersebut. Lanjut ke yang ketiga, ini tiga sudah ya. Jadi dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan hiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat adalah memperhardaning pancadria. Senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Ini maksudnya adalah manusia itu kan punya hawa nafsu. Dalam makan saja kita memerlukan nafsu makan, ibaratnya gitu ya. Nah, tapi tentu kalaupun makan adalah sesuatu hal yang perlu untuk manusia, jangan kebanyakan gitu. Jangan terlalu banyak. Nah, terlalu banyak pun itu tidak bagus. Meskipun makan adalah sesuatu yang baik. Tapi berlebih-lebihan itu tidak baik gitu ya maksudnya. Itu salah satu contoh saja analoginya. Jadi harus berjuang terus menahan hawa nafsu. Dalam hal kecil sampai hal yang besar gitu. Misalkan ada orang yang apa namanya sukanya ngomongin orang lain. Nah itu juga kita harus pinter-pinter untuk menjaga jarak dengan orang-orang tersebut supaya kita tidak menjadi bagian dari mereka yang suka ngomongin orang lain gitu. Itu termasuk nafsu-nafsu indrawi. Jadi bawaannya pengen ngoceh mulu gitu ya. Ngelihat orang-orang menderita itu ngoceh gitu. Orang-orang senang ngoceh gitu. Ya, kita harus bisa menahan itu supaya tidak terbawa menjadi salah satu dari mereka. Jadi jangan gibah gitu ya, jangan suka jelek-jelekin orang.
Nah, ini yang diajarkan oleh Sunan Derajat dalam ajaran tentang akhlak itu. Yang keempat ya, jadi senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang selanjutnya adalah heneng hening henung. Dalam diam akan tercapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Uh, jadi maksudnya begini, saat kita melaksanakan ibadah contohnya ya, tentu ibadah itu harus khusyuk. Khusyuk. Nah, khusyuk ini diibaratkan sebagai diam yang artinya bukan diam tidak ibadah, tapi saat ibadah itu kita diam fokus untuk ibadah saja tanpa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, setelah itu akan tenang gitu. Ibadahnya tenang. Dalam ketenangan inilah maka mencapai puncak kehusyuan itu, maka sholat kita ibaratnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begitu. Jadi supaya sholat kita diterima artinya ya harus khusyuk. Khusyuk dalam sholatnya. Maka ini adalah ibaratnya kita harus memfokuskan diri terhadap sesuatu sehingga kita bisa mencapai keinginan yang terbaik. Jalan kebebasan mulia gitu ya. Jalan kebebasan mulia ini memang maksudnya adalah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya kan tujuan manusia itu adalah untuk apa tuh? Ada yang tahu? Untuk mencapai ridho Allah gitu. Jadi kalau Allah sudah ridho, maka ganjarannya pasti tidak akan salah lagi. Kita di akhirat kelak akan insya Allah masuk ke surganya yang Allah janjikan. Jadi sudah masuk pada kebebasan mulia nanti kalau sudah masuk surga gitu. Diawali dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Agak berat Pak, ya namanya juga ini ajaran bukan apa namanya? Bukan cuma ajaran untuk uh, anak kecil saja tapi semua orang termasuk orang tua dan uh, semuanya lah pokoknya di semua kalangan masyarakat. Makanya kita perlu belajar ya. Selanjutnya adalah mulia guna pancawaktu. Pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Nah ini dia. Kalau misalkan kita tadi sudah mulai untuk khusyuk dalam menjalankan ibadah, maka lakukan kehusyuan itu dalam sholat. Intinya sholat 5 waktu jangan lupa, jangan putus, jangan sampai ketinggalan. Apalagi kayaknya Pak sering kesiangan, sering kelupaan. Nah, itu harus dihindari ya, supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Jadi dimulai dari menjalani sholat 5 waktu dengan baik, tepat waktu, lebih baik awal waktu dan bisa berjamaah itu lebih bagus. Pak sekarang lagi pandemi Pak, ya masjid kan masih tetap buka ya. Tapi tidak apa-apa, sholat di rumah pun tidak apa-apa. Ikut berjamaah dengan orang tua kalian di rumah tidak apa-apa. Yang paling penting jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Ini adalah ajaran dari Sunan Derajat gitu ya, dalam Pepali Pitu. Dan yang terakhir adalah catur piwulang. Nah ini yang terkenal juga nih. Jadi orang-orang itu tidak banyak juga yang hanya mengenal catur piwulang saja tanpa mengenal Pepali Pitu. Sebetulnya catur piwulang itu adalah bagian dari Pepali Pitu gitu ya. Falsafah 7 falsafah yang dijadikan sebagai ajaran akhlak oleh Sunan Derajat. Nah, catur piwulang ini adalah salah satunya. Catur piwulang itu adalah ini nih. Dalam bahasa Jawa juga, karena kan Sunan Derajat orang Jawa. Menehno teken marang wong kang tuwa. Teken marang wong kang tuwa. Berikanlah tongkat kepada orang, wong tuwa. Kang wuto, maaf. Menehno teken marang wong kang wuto. Berikanlah tongkat kepada orang buta.
Artinya kan seseorang yang penglihatannya terganggu atau eh, buta begitu, itu memerlukan eh, apa ya? Memerlukan alat untuk bisa berjalan. Nah, tongkat itu sebagai pembantu alatnya. Nah, kalau kita refleksikan kepada diri sendiri, kalau misalkan kita tidak tahu, maka kasih tahu orang yang belum tahu itu supaya tahu arah. Seperti halnya misalkan ada yang belum bisa ngaji, maka beritahu cara mengaji supaya dia bisa ngaji. Gitu ya, itu dalam sekali maksudnya. Ada yang belum bisa misalkan menyanyi gitu ya. Ya ajarin orang itu menyanyi biar bisa. Itu analoginya saja. Jadi catur piulang yang pertama adalah berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Artinya kita beri petunjuk kepada orang yang belum tahu. Yang kedua adalah meneh no mangan marang wong kang luwe. Berikanlah makan kepada orang yang kelaparan. Nah, ini adalah bersedekah. Kita harus belajar banyak-banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi banyak di sekitar kita yang apalagi dalam masa pandemi ini kesusahan, maka tidak ada salahnya kita untuk membantu gitu ya. Tidak perlu besar sebetulnya. Sedikit tetapi bermakna begitu. Kalau misalkan punya besar ya alhamdulillah. Kita bersyukur karena diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah, maka patutlah kita untuk berbagi kepada sesama. Jadi berikanlah makanan kepada orang lapar. Yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah menehono busana marang wong kang kaudan. Berikanlah pakaian kepada orang yang tidak memakai pakaian. Nah, ini ya. Um, dilihat dari catur piulang ini sebetulnya semuanya berkaitan dengan kehidupan sosial. Betul tidak? Kehidupan sosial kita dengan orang lain. Artinya kalau ada orang lain yang membutuhkan, maka patutnya sebagai makhluk sosial kita harus membantu. Salah satunya adalah berikanlah pakaian kepada orang yang tidak memakai pakaian. Ada nggak di zaman sekarang yang orang tidak berpakaian? Ya mungkin ada, tapi di kota besar kita kayaknya jarang melihat. Atau bahkan sering melihat. Maksudnya orang yang kadang-kadang kan ada cerita orang yang di rumahnya ada 2 orang anak, sekolah gitu ya, kemudian pakaiannya ganti-gantian. Itu kan cerita yang menyentuh, yang miris sekali gitu, yang harus kita tolong. Nah ini salah satu ajaran. Entah seperti apa gitu ya dalam masa saat itu sehingga Sunan Derajat memberikan petuah ini, artinya catur piulang. Jadi sampai memberikan pakaian kepada yang tidak memakai pakaian. Atau bisa juga diartikan sebagai berikan masukan kepada orang-orang yang lupa untuk menutup auratnya atau misalkan auratnya terbuka. Gitu ya. Itu bisa juga. Baik, lanjut. Yang terakhir adalah menehono payung marang wong kang godana. Berilah payung kepada orang yang kehujanan. Jadi berikanlah payung ini. Jadi kalau misalkan hujan diibaratkan sebagai sesuatu hal yang bisa membuat orang kehujanan basah kemudian sakit, maka payung ini sebagai perlindungan. Kita bisa artikan sebagai kasih perlindungan kepada orang yang membutuhkan. Gitu. Ini payung ibarat saja. Bisa kita kasih rumah kepada orang yang tidak punya rumah, kasih tempat tinggal kepada orang yang tidak punya tempat tinggal. Ini banyak sekali, luas sekali. Jadi tidak hanya payung. Gitu. Ini payung salah satu hal yang kecilnya. Yang besarnya bisa kita lakukan, ya silahkan. Lanjutkan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan apa yang Sunan Derajat sampaikan, kemudian kita bisa
melakukannya di kehidupan kita sehari-hari dan mempraktekannya dan mengamalkan ajaran-ajaran ini karena ini berkaitan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Baik, selanjutnya setelah kita tahu tadi tentang ajaran Sunan Derajat, kemudian peran-peran apa saja, kita juga bisa melihat sikap keteladanan Sunan Derajat yang bisa kita ambil. Pertama adalah merakyat dan peduli fakir miskin. Nah, tadi kan memperhatikan kesejahteraan ya, untuk menunjang dakwahnya. Ini sangat merakyat dan peduli fakir miskin. Karena orang fakir dan miskin itu akan lebih mengutamakan dulu gimana caranya mereka makan ibaratnya. Sebelum mereka memulai untuk belajar agama. Itu pikiran dari Sunan Derajat waktu itu kan. Itu betul sekali. Jadi kalau kita lapar ibaratnya ibadah juga nggak khusyuk, ya nggak? Nah, merakyat dan peduli fakir miskin. Ini penting sekali. Berkaitan dengan sosial juga. Kemudian seniman yang mendidik. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa Sunan Derajat ini adalah adiknya dari Sunan Bonang kan. Maka seniman itu memang menggunakan seninya, menggunakan keterampilan dalam berkeseniannya sebagai media dakwah. Itu tujuannya adalah supaya mengajarkan Islam agar mudah dipahami. Lalu yang terakhir adalah berdakwah dengan arif dan bijaksana. Berdakwah menggunakan sesuatu hal yang berbeda, tadi kan menggunakan media, kemudian peduli fakir miskin, itu merupakan bentuk dari kearifan seseorang sebetulnya. Nah, di samping itu, beliau artinya masih mempertahankan tradisi yang ada, yang penting tetap sejalan dengan ajaran Islam. Jadi, kalau ada tradisi-tradisi tidak dihilangkan. Ini arif dan bijaksana. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana ajaran Islam itu masuk tanpa harus dipaksakan. Karena tidak ada paksaan dalam agama kan. Jadi berdakwah dengan arif dan bijaksana. Baik, itulah bahasan materi tentang peran Sunan Derajat dalam dalam mengembangkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa ada manfaatnya. Kemudian nanti kalian boleh untuk dicatat poin-poin pentingnya dari yang sudah disampaikan. Dan terakhir ada tugas. Nanti tugasnya tunggu kabar dari Pak Jaka selanjutnya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.